Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sunarto, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat, instansi pemerintah Kabupaten Cianjur, Angkatan 2, dengan nomor daftar HD12, ingin menjelaskan terkait dengan core value ASN berakhlak, poin loyal. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintah berkelas dunia atau World Class Government, pemerintah telah meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding atau bangga melayani bangsa. Nilai loyal dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core values yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN dikarenakan oleh faktor penyebab internal dan juga faktor penyebab eksternal. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan atau paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih baiknya lagi kepada cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Loyal juga merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia kepada NKRI beserta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan juga negara. Dan yang terakhir yaitu menjaga rahasia jabatan dan juga rahasia negara. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya. Antara lain, yang pertama adalah taat pada aturan. Nah, taat pada peraturan di sini bisa dimaknai dengan kita jangan sampai telat di tempat kerja atau mungkin mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tempat kerja kita. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas di sini dicerminkan dengan bagaimana cara kita bekerja dan mengerjakan tugas. Apakah kita tergoda dengan melakukan hal lain yang bukan kepentingan atau tetap fokus pada tugas kita. Yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Nah, di sini selain tugas pokok kita juga ikut bertanggung jawab terhadap organisasi yang kita ikuti di lingkungan pekerjaan. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Karena kita tidak bekerja sendiri di lingkungan pemerintah, maka kita harus bisa bekerja sama dengan bagian-bagian yang lainnya agar terwujudnya kolaborasi. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Rasa memiliki yang tinggi dimaksud adalah rasa kepemilikan terhadap tempat kerja. Jika tempat kerja memiliki prestasi yang bagus, maka kita juga ikut senang akan prestasi tersebut. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi sini kita harus menjaga hubungan baik antar sama pekerja. Namun terkait dengan pekerjaan kita harus bisa membedakan dengan hubungan pribadi. Jangan sampai hubungan pribadi kita mempengaruhi pekerjaan. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Kesukaan terhadap pekerjaan ini penting karena terkait dengan passion. Kalau kita menyukai pekerjaan kita, pasti kita enjoy akan bekerja di tempat tersebut. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Dalam organisasi pasti ada yang namanya cekcok atau perbedaan dengan pendapat. Namun ketika kita sudah berpegang teguh terhadap Pancasila, UUD, serta NKRI, maka kita tahu apakah itu benar dan salah. Dan jika salah, kita harus berani mengutarakan hal tersebut. Yang kesembilan adalah menjadi teladan bagi pegawai lain. Di tempat kerja kita mungkin ada yang bukan ASN, ataupun mungkin ada pegawai kontrak, atau mungkin pegawai pembantu lainnya. Nah, sebagai ASN, kita harus memberikan contoh yang baik bagi mereka. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal yang disingkat menjadi kode KONASAP. Apa itu kode KONASAP? Yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan juga pengabdian. Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia pegawai terhadap organisasinya, hendaknya beberapa hal berikut ini dilakukan. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Bisa dengan cara membangun rasa kekeluargaan yang ada di dalamnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Jika kita bekerja secara loyal, pasti akan tunjangan, bonus akan mengikuti kita. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Kebutuhan yang kita miliki tidak hanya sebagai jasmani, tapi juga rohani. Rohani itu seperti liburan atau memberikan cuti, bisa berkumpul dengan keluarga, itu untuk memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Sebagai seorang ASN, pasti ada kredit-kredit atau skor yang harus dipenuhi. Nah, maka dari itu kesempatan karir untuk
pencapaian kredit itu pasti selalu ada. Yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bisa dilakukan oleh atasan kita ataupun teman kerja kita. Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa bagus sih kita dalam bekerja. Nah, sehingga ketika kita dievaluasi, kita ada hal yang harus kita perbaiki dari dalam diri kita. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil lainnya, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan sebagai wujud loyalitas terhadap bangsa dan negara. Maka dari itu, jangan sampai kita hanya loyal terhadap perseorangan saja kepada pemimpin kita agar kita diberikan bonus lebih, atau kepada pejabat agar kita ditarik jabatannya atau gimana. Tapi kita harus loyal terhadap negara. Agar para ASN mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lain, dibutuhkan langkah-langkah konkret. Di antaranya melalui pemantapan wawasan kebangsaan yang kita biasa dapatkan ketika kita latsar. Selain pemantapan kewawasan kebangsaan, sikap loyal seorang ASN dapat dibangun dengan cara terus meningkatkan nasionalisme kepada bangsa dan negaranya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang ASN, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar pada pasal 4, serta kode etik dan kode perilaku pasal 5 ayat 2 dengan serangkaian kewajibannya yang ada pada pasal 23. Sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu yang pernah kita pelajari sebelumnya, cinta kepada tanah air. Rasa cinta kepada tanah air akan meningkatkan loyalitas kita terhadap tempat kerja kita. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara ini bisa sangat mudah kita wujudkan dengan cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, agar kita dapat bekerja secara optimal, sehingga kita dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal juga. Sikap loyal seorang PNS dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika diangkat menjadi seorang PNS, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Hanya PNS-PNS yang memiliki loyalitas yang tinggilah yang dapat menegakkan ketentuan-ketentuan kedisiplinan yang telah ditetapkan dengan baik. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemampuan ASN dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut merupakan perwujudan dari implementasi nilai-nilai loyal dalam konteks individu maupun sebagai bagian dari organisasi pemerintah. Kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam mewujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang merupakan bagian atau komponen organisasi pemerintah maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Mungkin itu saja, sekian penjelasan singkat terkait dengan loyal pada core value berakhlak. Semoga penjelasan tersebut dapat dipahami oleh rekan-rekan semua dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.